King He, sampai kapan menantu benalu ini akan terus begini? Sudah 3 tahun, tak sepeser pun dia pernah menghasilkan uang. Keluarga Su kita ini cukup terpandang di wilayah timur kota. Wajah kita benar-benar dipermalukan oleh pecundang ini. Hari ini adalah pesta perjamuan keluarga. Kau datang dengan tangan kosong. Memangnya kau pantas duduk di sini? Bu, ini aku buat dengan tanganku sendiri. Ibu, kau sudah keterlaluan. Bibi Su, dengar-dengar keluarga Su mengadakan pesta, maafkan aku datang tak diundang. Tuan muda Zhao sudah datang. Ayo, silakan duduk di kursi utama. King He, ikutlah denganku, seluruh keluarga Zhao akan menjadi milikmu. Aku bersumpah, seumur hidupku hanya akan mencintaimu seorang. Hei pecundang, kalau tahu diri, segera ceraikan dia. Sampah sepertimu tidak pantas untuknya. Tuan muda, dana 100 triliun sudah disiapkan. Masa persembunyian 3 tahun sudah berakhir. Sudah saatnya Anda kembali. Tunggu sebentar lagi. Lindungi King He dengan baik. Jangan sampai sehelai rambutnya pun terluka. Sudah 3 tahun. Mereka yang berutang padaku takkan ada yang bisa kabur. Lin Chen, kemari kau. Bu, ada apa? King He menghidupimu 3 tahun ini, sudah habis berapa banyak uang? Uang makan, uang air, listrik. Kau masih punya muka untuk hidup. Bu, aku akan mengembalikannya. Tuan muda Zhao sudah bilang, asalkan kau bersedia cerai, dia akan memberimu 5 juta, jumlah yang takkan bisa kau hasilkan seumur hidup. Bu, kalau kau memaksanya lagi, aku akan pindah. Kau pasti sudah diguna-guna olehnya. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Presdir Su, ada masalah besar. Grup Dingsheng menghentikan semua kerjasama. Rantai pendanaan kita terputus. Apa? Dingsheng sudah bekerja sama dengan kita selama 8 tahun. Bagaimana bisa? Su King He, ini gara-gara kau menolak pernikahan dengan keluarga Zhao. Lihat saja perbuatanmu ini. Menantu pecundangmu itu benar-benar pembawa sial. Kalau tidak segera cerai, perusahaan Su akan hancur. Benar, cepatlah bercerai. Presdir Su, jika Anda tidak melunasi pinjaman dalam 3 hari, kami akan mengajukan pembekuan aset Anda. Lin Chen, perusahaan ini tak bisa diselamatkan lagi. King He, 3 tahun lalu saat kau menyelamatkanku, apa kau pernah menyesal? Tidak pernah. Syukurlah kalau begitu. Serahkan padaku. Tuan muda, ini perbuatan Gu Changlin. Orang yang menjebak keluarga Lin 3 tahun lalu juga dia. Krisis keluarga Su kali ini, semuanya adalah rencananya dengan meminjam tangan keluarga Zhao. Untuk memaksa Anda bertindak, sudah 3 tahun. Saatnya perhitungan. Ayah, ibu, dendam kalian akan putra kalian ini balaskan. Bagaimana mungkin? Hanya dalam semalam, semua mitra membatalkan kontrak. Semua pinjaman bank ditarik kembali. Siapa yang melakukannya? Siapa sebenarnya? Presdir Zhao, rekening dana kita dibekukan oleh pengadilan. Kami tak bisa melacak penyebabnya. Mereka bilang ini adalah perintah dari An Yu. Ayah, apa yang terjadi? Di mana uang kita? An Yu, kerajaan modal paling misterius di dunia. Kita telah menyinggung orang yang tak seharusnya disinggung. Tuan muda, Gu Changlin menjebak keluarga Lin 3 tahun lalu, dan menggelapkan aset keluarga Lin lebih dari 200 miliar. Dia terus mengawasi Anda secara diam-diam. Krisis keluarga Su kali ini adalah perintahnya kepada keluarga Zhao. Tujuannya adalah memaksa Anda membongkar identitas. Kalau dia mau main-main, akan kulayani. Beritahu An Yu, pasukan 36 tahan pergerakan. Aku yang akan menarik jalannya sendiri. Kali ini, aku akan mencabutnya sampai ke akar. Oh ya, berikan daftar nama kerabat keluarga Su itu padaku. Selama 3 tahun ini, siapa saja yang pernah memakiku? Siapa yang pernah menindas, menikam King He dari belakang? Semuanya sudah kucatat untuk diperhitungkan satu persatu. Su King He, kau harus segera bercerai. Keluarga Zhao sudah memberikan syarat. Asalkan King He menikah ke sana, krisis keluarga Su akan terselesaikan sepenuhnya. Pangsa pasar Dingsheng juga akan sepenuhnya menjadi milik keluarga Su. Benar, King He. Coba pikir,
betapa baiknya Tuan Muda Zhao itu. Latar belakangnya bagus, wajahnya tampan. 1 juta kali lipat lebih baik daripada si pecundang itu. Nanti seluruh keluarga Su akan ikut hancur bersamamu. Sudah kubilang, aku tidak mau menikah. Lagi pula Ding Sheng sudah bangkrut. Krisis kita juga sudah usai. Itu cuma kebetulan. Apa kau bisa jamin kali berikutnya? Keluarga Zhao bilang. Kalau kita tidak setuju, mereka akan pakai cara yang lebih kejam. Cara apa? Pecundang, apa kau punya hak bicara di sini? Istriku sedang dipaksa menikah. Tentu saja aku berhak ikut campur. Masuk, ayo ikut aku. Berhenti, kalau hari ini kau tak tanda tangani perjanjiannya, tak seorang pun boleh pergi. Lin Chen, kau pikir kau ini siapa? Bisa pergi seenaknya begitu saja. Masih ada yang mau menghalangi. Lin Chen, apa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Ada. Tapi jika waktunya sudah tiba, aku akan menceritakan semuanya padamu. Kau hanya perlu tahu, aku tidak akan pernah menyakitimu. Baiklah, aku percaya padamu. Untuk apa berterima kasih? Kita ini suami istri. Tuan Muda Zhao, aku tak bisa menanganinya di sini. Benar, si pecundang itu agak aneh. Baiklah. Aku akan lakukan sesuai perintah Anda. Lin Chen, kau terluka. Mobil itu baik-baik saja. Kenapa bisa meledak? Pasti karena kau mencari masalah di luar sana. Kalau kau benar peduli padanya, cepat cerai dan enyahlah. Ibu, dia sudah menyelamatkanku. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah mati diledakkan. Zhao Tianyu tak perlu dibiarkan hidup. Patahkan salah satu tangannya, biar dia dapat pelajaran. Pecundang itu pasti sudah dapat pelajaran sekarang. Kalau tak mati meledak, berarti nyawanya panjang. Lin Chen ini tidak sederhana. Gali sedalam apapun, kita harus selidiki dia. Tuan, Zhao Tianyu. Salah satu tangannya dipatahkan orang. Pelakunya masih belum ditemukan. Keluarga Zhao sudah sangat ketakutan. Pecundang dari keluarga Zhao itu, mati pun tak ada yang peduli. Ding Sheng runtuh dalam semalam. Kamera pengawas hari itu merekam. Ada sebuah Maybach keluar masuk parkiran bawah tanah keluarga Su. Edisi terbatas di seluruh dunia. Di kota ini hanya ada 3 unit. Informasi pemiliknya tak bisa dilacak. Semuanya didaftarkan di luar negeri. Maybach edisi terbatas global. Menarik. HMPH, seorang pecundang. Bagaimana mungkin menantu benalu ada hubungannya dengan mobil semacam itu? Terus selidiki, gunakan semua koneksi. Selidiki semua pergerakan Lin Chen sejak 3 tahun lalu. Selain itu, suruh kerabat keluarga Su itu menekan Su Qinghe lagi. Paksa Lin Chen bertindak. Aku ingin lihat, sampai kapan Lin Chen ini bisa bersabar. Lin Chen, tanda tangani ini dan dia akan memberimu 500.000. Kalau tak kau tanda tangani, kau akan menyesal. Tuan Muda Zhao bilang, lain kali takkan sesederhana meledakkan mobil lagi. Tak mau, jangan tak tahu diuntung. Kau cuma menantu pecundang. Qinghe, apa masa depannya kalau terus bersamamu? Paman ketiga, aku beri kau satu kesempatan. Tarik kembali perjanjian itu. Aku tak mau, kau mau apa? Kau berani membunuhku. Bagus. Ingatlah pilihanmu hari ini. 2 miliar hanyalah permulaan. Kartu as yang sebenarnya masih ada di belakang. 2 miliar, siapa yang mentransfernya? Presdir Su, ada yang menyuntikkan dana 2 miliar secara anonim. Orang itu berpesan, untuk Su Qinghe, tak perlu dikembalikan. Dana 2 miliar di perusahaan itu. Apa itu kau? Kalau ku bilang iya, apa yang akan kau pikirkan?
Aku akan merasa takut, karena aku tiba-tiba menyadari, sepertinya aku tak mengenalmu lagi. King He. Aku tetaplah aku, beri aku sedikit waktu. Tunggu sampai aku selesai membereskan musuh-musuhku. Lin Chen, aku tak takut kau punya rahasia. Tapi kalau kau sampai berani mati, jadi hantu pun aku takkan melepaskanmu. Siapa sih, pagi-pagi begini? Apa Su Guowei ada di rumah? Pakai bajumu, kami dari tim investigasi ekonomi. Dia dicurigai melakukan penipuan bisnis dan penggelapan dana. Tolong ikut kami. Kalian salah paham, aku dijebak, aku ini pengusaha jujur. Jelaskan saja di kantor, bawa dia. Pasti Lin Chen, pecundang itu yang mencelakaiku. Kalian periksalah dia. Su Guowei ditangkap. Bagaimana mungkin? Padahal dia adalah pilar utama keluarga Su. Ini semua ulah Lin Chen si pembawa sial itu. Ini perbuatannya, ini salahnya. Ibu. Aku ini cuma pecundang, menantu benalu mana punya kemampuan sehebat itu. Apa masalah Su Guowei ada hubungannya denganmu? Dia mau memaksamu menikah dengan keluarga Zhao, bahkan menerima uang pelicin 500.000 dari Zhao Tianyu. Uang sebanyak itu sudah cukup untuk memenjarakannya, hanya membuatnya membayar harga atas pilihannya sendiri. Dia memang pantas, tapi kau harus hati-hati. Keluarga Su yang lain takkan tinggal diam. Aku tahu, tapi siapapun yang menyentuhmu, akan kuhabisi. Kata-kata ini akan selalu berlaku. Tuan Gu, Su Guowei tertimpa masalah. Anda harus menolong kami. Dulu kami pernah membantu Anda. Presdir Gu, Anda harus membela saya. Karena dia sudah mulai bertindak, maka mari kita hadapi secara langsung. Tuan, apakah kita akan melindungi Su Guowei? Dia masih lumayan berguna di keluarga Su. Melindunginya, dia itu cuma bidak catur. Buang saja. Tapi Lin Chen berani menyentuh orangku. Artinya dia tak berniat sembunyi lagi. Kalau begitu, atur ini. 3 hari lagi, adakan malam amal bisnis kota. Undang seluruh keluarga kaya di kota. Baik. Bagaimana dengan undangannya? Kirim 3 lembar untuk keluarga Su. Su King He, Zhang Guifan, dan Lin Chen. Malam amal. Seluruh keluarga kaya di kota akan hadir. King He, ini kesempatan bagus. Diadakan oleh keluarga Gu, yang datang semua orang penting. Kau jangan pergi, bikin malu saja. Menantu pecundang sepertimu pergi cuma bikin malu keluarga Su. Kalau Lin Chen tidak pergi, aku juga tidak. Kau mau membuatku mati berdiri. Tidakkah kau bisa memikirkan ibumu ini? Aku akan pergi. Karena ibu mertua takut aku bikin malu, aku bisa pura-pura jadi sopirnya. Sopir? Boleh juga lah. Lin Chen, kenapa kau bersikeras pergi? Gu Changyao. Kudengar orang ini bukan orang sembarangan. Ada beberapa perhitungan yang harus diselesaikan langsung. Di malam amal itu banyak orang. Dia takkan berani macam-macam. Aku akan menemanimu, apapun yang terjadi. Baik, King He. Menikahimu di kehidupan ini adalah berkat terbesarku. Hei! Wah, benar-benar menganggap dirinya sendiri sopir ya. Wajah keluarga Su benar-benar sudah dipermalukan. Malam ini, semua dana amal akan digunakan untuk membantu pelajar miskin. Ini dia Lin Chen dari keluarga Su. Tuan Lin, sudah lama mendengar nama Anda. Tuan Besar Gu mengenal saya, hanya dengar selintas. Ku dengar keluarga Su belakangan ini banyak masalah. Tuan Lin pasti punya andil besar. Saya cuma menantu pecundang. Tuan Besar Gu terlalu memuji saya, hahaha. Anak muda, rendah hati itu bagus. Tapi terlalu rendah hati itu namanya sombong. Pecundang, jangan sombong kau. Tuan Gu tidak akan melepaskanmu. Kau pikir kau ini siapa? Cuma menantu benalu. Jaga baik-baik, apa perlu kuulang lagi? Ujian malam ini selesai. Dia bukan orang biasa. Lakukan sekarang. Dia tak boleh dibiarkan lagi. Tuan muda, di luar malam amal ada penyergapan dari orang-orang Gu Changyao. Maju saja sekalian, biar hemat waktu.
Tuan Lin, ada yang menyuruh kami menyampaikan pesan. Kalau kau tahu diri, tinggalkan kota ini dan jangan pernah kembali. Kalau tidak, lain kali bukan cuma sekadar pesan. Kalian maju saja sekalian, biar hemat waktu. Kembali dan beritahu si lalat busuk Gu itu. Perhitungan ini sudah kucatat. Tuan Gu, anak buahmu tidak terlalu hebat, lain kali kirim yang lebih tangguh. 12 pengawal profesional semuanya dihabisi oleh satu orang. Siapa dia sebenarnya? Tuan, apa kita perlu lapor polisi? Lapor polisi, dia sendiri korbannya. Lapor polisi menangkap siapa? Cepat keluarkan foto tuan muda keluarga Lin, cepat. Itu dia adalah tuan muda keluarga Lin itu. Dia masih hidup. Ya, dia, sisa-sisa keluarga Lin. Dia lagi, tuan muda keluarga Lin itu, Lin Mo. Dia masih hidup. Dia tidak mati dalam kebakaran itu. Tapi, Tuan, Di lokasi kebakaran tahun itu memang ditemukan sesosok mayat. Pencocokan DNA. Si pecundang itu pasti pakai pemeran pengganti. Dia menyembunyikan identitas dan menjadi menantu keluarga Su demi balas dendam. Karena dia sudah mengantar nyawa sendiri. biarkan dia mati sepenuhnya. Lin Chen, perusahaan belakangan ini sangat aneh. Semua mitra secara proaktif mengalah soal keuntungan. Syarat kontraknya jauh lebih baik. Sepertinya ada yang membantu kita mengatur dari belakang. Itu hal bagus, tandanya ada yang ketakutan. Takut siapa? Takut suamimu ini. Jangan asal bicara, aku serius. King He, ada hal-hal yang tak perlu kau ketahui. Kau hanya perlu tahu, kalau langit runtuh, aku yang akan menahannya. Lin Chen, urusan rumah belakangan ini cukup lancar. Kau jangan terus mengurung diri di rumah. Pergilah keluar cari pekerjaan. Pria itu harus punya pekerjaan, mengerti? Dengarkan ibu, jangan cari yang terlalu jelek, nanti bikin malu keluarga Su. Cih, memangnya dia bisa dapat kerja apa? Cuma pecundang. Menantu benalu kalaupun keluar kerja paling juga cuma jadi kurir. Gu Changlin rupanya sudah memasang jaring perangkap. Presdir Su, gawat. Di luar banyak pihak berwajib datang. Katanya kita dicurigai melakukan penipuan bisnis dan pencucian uang. Mereka mau menyegel perusahaan. Tidak mungkin, pembukuan kita selalu bersih. Setiap bulan ada audit pihak ketiga. Nona Su King He, tolong kooperatif dalam penyelidikan. Perusahaan Anda dicurigai terlibat berbagai kejahatan ekonomi. Semua buku kas dan komputer harus disegel dan dibawa. Habislah sudah. Keluarga Su hancur. Sekarang semuanya benar-benar hancur. Ini semua gara-gara kau, pembawa sial. Perusahaan keluarga Su dihancurkan olehmu. Gu Changlin sudah mulai bertindak. Aku mau dia membayar harganya dalam 3 hari. Lin Chen, pembukuan perusahaan dimanipulasi orang. Ada yang memalsukan catatan transaksi. Waktunya dari 13 tahun lalu. Ada yang sengaja menjebak. Aku tahu, jangan takut. 3 hari lagi aku akan datang menjemputmu. Apa kau bisa melakukannya? Percayalah padaku, aku akan menepati janjiku. Black Hawk, aktifkan semua sumber daya Anyu. 3 hari, aku mau Gu Changlin hancur dan reputasinya hancur lebur. Siap, Tuan Muda. Perang dimulai. Perang dimulai. Tuan Muda, 36 divisi Anyu sudah bersiap semua. Kumpulan dana global sudah diaktifkan. Total batas kuota yang bisa digunakan 1.200 triliun. Kirimkan data seluruh industri Gu Changlin kemari. Serang sektor keuangannya lebih dulu. Lakukan short selling pada semua saham perusahaannya yang terdaftar. Dalam 3 hari, buat nilai pasarnya anjlok 30 miliar. Siap, Presdir Gu. Gawat, saham kita diserang dengan short selling gila-gilaan. Hanya dalam setengah jam, sudah anjlok 15%. Dan masih terus anjlok. Siapa pelakunya? Kami tak bisa melacak sumbernya. Jumlah dana pihak lawan sangat besar. Setidaknya di level ratusan miliar. Mereka seperti ingin menyeret jatuh kita. Ini seperti serangan finansial yang sudah direncanakan. Lin Chen. Sektor keuangan keluarga Gu sudah hancur. Kerugian mencapai 12 miliar. Lanjutkan.
Jangan beri dia kesempatan bernapas. Ambil bukti Gu Changlin melakukan penggelapan pajak, dan bukti penipuan bisnis, kirimkan secara bertahap kepada pihak berwenang. Aku mau dia bukan hanya bangkrut, tapi juga masuk penjara. Ayah, Ibu. Dendam 3 tahun lalu. Hampir selesai kubalaskan untuk kalian. Harga saham grup Gu terus anjlok drastis. 3 hari sudah menguap 40 miliar. Komisi pengawas sekuritas sudah turun tangan menyelidiki. Lin Chen. Aku mau kau mati. Tuan, rantai pendanaan kita sudah hampir tak bertahan. Bank sudah mulai menarik pinjaman. Anak keempat. Bantu aku singkirkan seseorang. Harganya terserah kau. Ya, Lin Chen. Aku mau dia mati. Ikut aku kembali. Aar. Lin Chen, ada yang membeli nyawamu. 50 juta. Kau pantas dihargai segitu. 50 juta, Gu Changyao terlalu meremehkanku. Bersihkan tempat ini. Selain itu, cari tahu lokasi Gu Changlin sekarang. Di kediaman lama keluarga Gu, Tuan Muda. Apakah butuh bantuan? Tidak perlu, aku sendiri saja cukup. Gu Changlin, aku datang. Gu Changlin. Sudah 3 tahun, kebakaran di rumah keluarga Lin 3 tahun lalu. Kau membakar ayah dan ibuku hingga tewas. Hari ini waktunya perhitungan. Lin Mo. Kau ternyata memang belum mati. Kebakaran itu pun tak bisa membakar habis dirimu. Nyawamu lihat juga. Tapi nyawamu akan tamat hari ini. Matilah kau. Kalau kau membunuhku, kau juga takkan bisa hidup. Di luar semuanya adalah orang-orangku, anak buahmu sudah tumbang semua. Uangmu sudah habis, nyawamu ada di tanganku. Kau baru saja mengakui sendiri dari mulutmu soal pembakaran 3 tahun lalu. Rekaman ini cukup untuk membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Gu Changlin. Aku tidak akan membunuhmu. Membunuh itu melanggar hukum. Aku mau kau tetap hidup. Hidup untuk menyaksikan segalanya milikmu musnah tak tersisa. Itulah hukuman yang paling besar. Tuan Muda, semua bukti sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Jaringan kejahatan Gu Changlin telah dicabut sampai ke akar-akarnya. Bagus. Tolong periksa, kapan Su Qinghe bisa dibebaskan. Aku punya bukti bahwa dia dijebak. Terima kasih. Aku datang menjemputmu pulang. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Qinghe, akhirnya kau pulang. Ibu khawatir setengah mati. Lin Chen, kali ini terima kasih. Ibu, ini memang sudah semestinya. Lin Chen, sekarang kau bisa memberitahuku. Kau ini siapa sebenarnya? Namaku Lin Chen, juga bernama Lin Mo. Aku adalah pewaris satu-satunya dari konglomerasi keluarga Lin. 3 tahun lalu, Gu Changlin bekerja sama dengan pengkhianat internal membakar rumahku. Orang tuaku tewas dalam lautan api. Kaulah yang menyelamatkanku. Menjadi menantu benalu adalah demi menyembunyikan identitasku. Aku tak ingin melibatkanmu, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Lin Chen, tidak peduli siapa dirimu, kamu tetaplah suamiku, untuk seumur hidup. Dia masih hidup. Lin Zong, kepala pelayan tua yang bekerja 20 tahun di keluarga Lin. Orang yang paling dipercaya ayah.
Dialah yang mematikan sistem keamanan saat itu. Lin Chen mengira dia mati dalam kebakaran. Tak disangka dia masih hidup. Lin Zong, kau ternyata masih hidup. Bagus, sangat bagus. Dulu kau mengkhianati keluarga Lin. Hari ini aku sendiri yang akan menghabisimu. Lin Zong, 58 tahun. 3 tahun lalu kabur ke Asia Tenggara mendirikan grup Pantom, terutama berbisnis senjata ilegal. Belakangan ini dia mulai menyusup ke dalam negeri. Titik pijaknya adalah kota ini. Apa dia tahu aku di sini? Belum pasti. Tapi dengan jaringan intelijennya, kemungkinan dia sudah tahu. Kalau begitu biarkan dia datang. Kebetulan sekali, utang lama dan utang baru akan dihitung sekalian. Tuan muda, sudah lama tak berjumpa. Lin Zong, kau masih berani memanggilku tuan muda. Saat kau mengkhianati keluarga Lin dan membunuh orang tuaku, kenapa tak memanggilku tuan muda? Orang cerdas tahu membaca situasi. Orang tuamu menghalangi jalanku. Aku terpaksa melakukannya. Sekarang ku beri kau kesempatan. Bergabunglah denganku. Asetku akan kubagikan separuh untukmu. Kalau tidak, wanitamu itu akan mati. Lin Zong, kalau kau berani menyentuh sehelai rambut King He, akan kuhancurkan kau berkeping-keping. Lin Zong, cepat keluar dan serahkan nyawamu. Lin Chen, tanganmu gemetar. Sebenarnya ada apa? Anjing gila dari masa lalu itu muncul lagi. Dia tahu di mana aku berada, juga tahu kamu ada di sini. Kalau begitu, patahkan saja giginya. Lin Chen, aku tak butuh kau menyembunyikanku di rumah kaca. Aku mau kau membawaku serta pergi. Baiklah. Tapi jika aku tak kembali, kau harus segera pergi dan jangan menoleh. Tuan muda, teh Da Hong Pao ini sudah kuseduh menunggumu selama 3 tahun. Lin Zong. Ayah dan ibu menarikmu keluar dari tumpukan mayat. Mereka memberimu makan, memberimu kehidupan. Beginikah caramu membalas budi? Membalas budi. Aku berlutut di gerbang keluarga Lin jadi anjing selama 20 tahun. Ayahmu terus-menerus bilang aku ini saudaranya. Tapi saat bagi-bagi uang, Aku selalu cuma dapat sisa-sisa remahannya. bosku bisa memberiku saham. Bisa membuatku jadi bos besar. Kenapa aku tak boleh memberontak? Jadi kau membiarkan kebakaran itu, dan mengunci pintu laboratorium dengan tanganmu sendiri. Hahaha, mengunci? Bukan. Aku menontonnya dari luar jendela, melihat ayahmu menggaruk-garuk pintu, sampai kuku-kukunya terlepas, dan saat ibumu melompat turun, suara tulang-tulangnya yang remuk redam. Aku tidak akan membunuhmu. Kalau aku membunuhmu, apa bedanya diriku denganmu? Hukum yang akan mengadilimu. Lin Zong, kau tak pantas jadi orang keluarga Lin. Juga tak pantas mati di tanganku. Tuan muda. Aku bersalah pada tuan besar. Bersalah pada nyonya. Tuan muda, polisi sudah tiba. Lin Zong takkan bisa lolos. Serahkan dia pada polisi. Serahkan semua bukti kejahatannya di masa lalu. Kau terluka. Chen, aku tak apa-apa. King He, maafkan aku, telah membuatmu khawatir. Lain kali tak boleh pergi sendiri lagi. Aku akan menemanimu. $5 miliar. Kenapa? Ini perbuatanmu. Untuk uang jajan. 5 miliar kau sebut uang jajan. King He, uangku adalah uangmu juga. Kedepannya, kau yang berkuasa penuh di grup Su. Aku takkan biarkan siapapun menindasmu lagi. Aku tidak mau uangmu. Aku hanya mau kau selamat. 5 miliar diberikan oleh Lin Chen. Siapa yang tahu itu asli atau tidak? Lihat saja sendiri. Lin Chen, dulu ibu yang salah. Kau jangan ambil hati ya. Ibu, yang lalu biarlah berlalu. Kedepannya kita hidup dengan baik. Lin Chen, apa rencanamu ke depannya?
Masih mau pura-pura jadi pecundang? Tidak lagi. Peran sebagai menantu pecundang ini sudah cukup kumainkan. Kedepannya, aku akan berdiri di sisimu dengan bangga. Biar semua orang tahu bahwa suami Su Qinghe bukanlah seorang pecundang. Gombal. Selidiki dari mana amplop ini berasal. Tak terlacak. Titik pengirimannya dari kotak pos di kota ini. Tidak ada kamera pengawas. Kertas biasa. Tinta biasa. Siapa yang mengirimkan tulisan maafkan aku ini? Tuan muda, tulisan tangan ini sepertinya pernah kulihat. Tulisan ini. Tulisan tangan ayah. Chen, aku tak apa-apa. Ayah sedang berlatih menulis. Tulisan ini milik ayahku. Chen. Ah. Chen. Ayah masih hidup. Maafkan ayah. Ayah bersalah padamu, membuatmu memikul beban sendirian selama ini. Dalam kebakaran waktu itu, dia didorong Lin Zong dari atas gedung dan kakinya patah. Ayah. Gu Changlin sudah dipenjara. Lin Zong juga sudah ditangkap. Chen. Kau lebih hebat dari ayahmu. Ayah tak berguna, tak bisa melindungi ibumu. Ayah, asalkan kau hidup, itu sudah cukup. Mari kita pulang. Ayah dan anak kembali bertemu. Tapi Lin Zenshan mengatakan satu hal, Chen, ada satu orang lagi yang harus kau temui. Orang yang menyelamatkanku waktu itu. Dia tahu semua rahasia keluarga Lin. Kau. Chen. Chen. Chen, berlututlah. Ini ibu kandungmu, nyonya besar keluarga Lin yang sesungguhnya. Ibu kandung. Lalu siapa wanita yang mati terbakar saat aku umur 3 tahun? Wanita yang di keluarga Lin, menindas dan menghinaku selama 10 tahun itu. Ayah. Kau membohongiku selama 20 tahun. Demi melindungi nyawanya, aku harus membuat ibumu mati. Serigala dari keluarga Gu mengincar keluarga Lin. Hanya dengan kehilangannya mereka baru berhenti berharap. Mengenai wanita itu, dia hanyalah bidak yang ditanam oleh Gu Changlin. Aku mengikuti permainannya, membiarkannya jadi tameng ibumu dalam kebakaran itu. 3 tahun lalu ibu pulang ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Tapi malah terjebak dalam kebakaran itu. Chen, ibu tidak berguna. Hanya bisa pakai kaki ini untuk menarikmu dari lautan api. Ibu tak takut sakit. Ibu cuma takut kau tak mengenali ibu. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Di dalam buku ini ada kartu as terakhir ayahmu seumur hidupnya. Aset inti yang sesungguhnya. Sandi luar negeri yang sudah disiapkan 20 tahun lalu. Ini milikmu. Kalau ayah sudah tak ada, Chen, kau harus menegakkan keluarga Lin mewakili ayah. Ayah, ibu, kalian tenang saja menikmati masa tua di sini. Mereka yang merampas dari keluarga Lin, akan kubuat memuntahkannya kembali tanpa sisa sepeser pun. Ini saatnya langit berubah. 36 Divisi Anyu, menyambut kembalinya Tuan Muda. Di atas reruntuhan ini, kita bangun kembali konglomerasi keluarga Lin. Keluarga Lin, mulai hari ini dibangun kembali. King He. Kau menikah dengan suami yang hebat. Paman, Bibi, King Yu, mulai sekarang, ini adalah rumahmu, King Yu. Ibu, aku bersalah padamu.
Masa lalu tak perlu diungkit lagi. Terima kasih semuanya sudah hadir di tengah kesibukan. Aku, Lin Chen, menahan diri selama 3 tahun. Demi hari ini. Mulai saat ini dan seterusnya, keluarga Lin akan saling menguntungkan bersama Anda sekalian. Lin Chen, semuanya sudah berakhir, kan? Ya. Kedepannya aku hanya ingin menemanimu dengan baik. Ponsel Lin Chen bergetar lagi. Sebuah email terenkripsi. Tapi aku sudah sekian lama ada di sini. Aku sudah bayar tebusan. Kakakmu masih hidup. King Sui. Kau punya seorang kakak perempuan. Ada apa dengan King Sui? Dia adalah kakakku. Su Qingyu, menghilang 5 tahun lalu. Kami semua mengira dia sudah mati. Menghilang? Ada apa sebenarnya? Dulu dia menyinggung seorang tokoh besar. Didesak sampai tak ada jalan keluar. Meninggalkan sepucuk surat lalu menghilang. Ayahku mencari lama sekali tapi tak menemukannya. Akhirnya ayahku meninggal karena depresi. Ibuku, yaitu Zhang Guifen, juga bukan ibu kandungku. Ibu kandungku meninggal saat aku masih sangat kecil. Lin Chen, aku ingin pergi mencarinya. Kakak kandungku. Baiklah, aku akan menemanimu. King He, temukan kakakmu dan bawa dia kembali. Ibu bersalah pada kalian bersaudara. Aku mengerti. King He, benar-benar dirimu. Kak. Dulu aku menyinggung Gu Changyuan. Dia mengirim orang untuk memburuku. Aku kabur ke Thailand menyembunyikan identitasku. Tak berani menghubungi kalian. Takut akan merepotkan kalian. Kau suaminya King He. Kak, namanya Lin Chen. Dia sangat baik padaku. Terima kasih sudah menjaga adikku. Adik ipar, kalau kau tak baik padanya, aku takkan mengampunimu. Kak, tenang saja. Harga ini terlalu mahal. Bisakah lebih murah sedikit? Lin Chen. Tak disangka bertemu denganmu di sini. Jangan tegang, aku bukan musuhmu. Sebaliknya, aku datang untuk membantumu. Lin Zong. Aku yang membantumu menemukannya. Surat maafkan aku itu, juga aku yang mengirimkannya mewakili Lin Zenshan. Siapa kau sebenarnya? Pulang dan tanyalah pada ayahmu. Dia akan memberitahumu. Qin Shaoqing, dia dari keluarga Qin. Keluarga Qin dan keluarga Lin sudah berteman dari generasi ke generasi. Lalu kenapa dia baru muncul sekarang? Aku berutang nyawa pada keluarga Qin. Bantuan ini akan aku berikan. Ayah, dia datang. Lin Chen, menurutmu bagaimana masa depan kita nanti? Masa depan akan ada tantangan baru, titik rintangan baru. Tapi apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Lin Chen, aku mencintaimu. King He, kau menikah dengan suami yang hebat ya. Paman, Bibi. King Yu, mulai sekarang ini adalah rumahmu. King Yu, ibu. Ibu bersalah padamu. Masa lalu tak perlu diungkit lagi. Hari ini menyambut kakakku, Su King Yu, kembali ke rumah. Mulai saat ini dan seterusnya,
Keluarga Su dan keluarga Lin adalah satu keluarga. Siapa yang menyentuh keluarga Su, sama dengan mencari masalah denganku, Lin Chen. Terima kasih telah memberiku rumah, memberiku harapan, memberiku segalanya. King He, kaulah yang menyelamatkanku duluan. Di malam berhujan 3 tahun lalu itu, kalau bukan karenamu, tidak. Kita tidak saling berutang. Kita adalah suami istri. Urusan keluarga Lin sudah diselesaikan. Siapa target selanjutnya? Keluarga Lin hanyalah permulaan. Peperangan yang sesungguhnya masih menanti di masa depan. Tamat.